Salam jumpa kembali dengan STY Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai dahsyatnya sebuah kata. Setiap hari kita akan berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan sebuah rangkaian kata-kata. Kata merupakan sebuah media untuk menyampaikan suatu informasi kepada orang lain. Kata-kata ketika dirangkai akan menjadi sebuah kalimat, dan sebuah kalimat dirangkai menjadi sebuah alinea atau paragraf, dan paragraf dirangkai akan menjadi sebuah rangkaian cerita. Setiap hari kita bertemu dengan ratusan bahkan ribuan kata. Kata-kata tersebut sebagian sudah terekam dalam otak kita, dan sebagian ada juga kosakata baru yang baru kita dengar dan belum terekam dalam otak kita. Pemilihan kata-kata dalam mengucapkan sesuatu dalam kehidupan kita akan sangat mempengaruhi pikiran kita. Sebagai salah satu contoh, kita menyatakan bahwa sebuah batu itu berat. Dengan batu itu tidak ringan. Secara sepintas kedua kalimat tersebut sebenarnya mempunyai makna yang sama, yaitu mengenai berat atau ringannya sebuah batu. Namun jika kita cermati, kedua kalimat tersebut mempunyai energi yang berbeda. Ketika kita bilang batu itu berat, maka energi yang muncul adalah energi negatif. Namun ketika kita bilang batu tersebut tidak ringan, maka energi yang muncul cenderung energi positif. Atau contoh lain, ketika kita ditanya tentang kondisi kesehatan kita, maka kita bisa memilih untuk menjawab dengan kalimat "saya sedang sakit" atau "saya sedang kurang atau tidak sehat". Jika kita memilih kata yang pertama, yaitu "saya sedang sakit", maka energi yang muncul adalah energi negatif, sehingga otak kita akan merekam bahwa kita memang sedang sakit, yang identik dengan lemas, tidak bisa beraktivitas, dan tidak semangat. Tetapi jika kita memilih kata yang kedua, "saya sedang atau kurang" atau "saya tidak sehat" atau "saya kurang sehat", maka otak kita akan merekam kata-kata yang terakhir, yaitu "sehat", sehingga secara tidak langsung akan memberikan energi positif bagi diri kita. Setiap hari kita bisa memulai untuk mengganti pilihan-pilihan kata yang kita gunakan dengan kata-kata yang berenergi positif. Secara tidak sengaja kita sudah memulai sebuah tahapan dalam kehidupan kita untuk lebih bersikap positif thinking. Memang itu bukanlah hal yang mudah, tetapi jika kita membiasakan, maka akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik bagi kita. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita berhadapan dengan sebuah kondisi atau situasi yang kadang menguras energi kita. Banyak sekali hal-hal negatif yang membuat kita menjadi harus ekstra mengeluarkan energi untuk memikirkannya. Sebagai contoh hal-hal negatif tersebut antara lain, kita merasa jengkel, sebel, malas, tidak bersemangat, capek, lelah, kecewa, tidak puas, tidak dihormati, tidak dihargai, tidak diperhatikan, terbebani, disakiti, dicuekin, selalu disalahkan, tidak dianggap, marah, sedih, menangis, merenung, meratapi, tidak percaya diri, merasa lemah, merasa tidak kuat, merasa tidak sanggup, gelisah, banyak pikiran, merasa gagal, merasa tidak berhasil, merasa tidak sukses, merasa kalah dengan yang lain,
merasa tertinggal, merasa sendiri, malu, merasa sia-sia, merasa tidak bahagia, dan masih banyak lagi hal-hal negatif yang kadang kita rasakan. Hal-hal tersebut merupakan hal yang wajar dan sering kita alami. Namun, kita sebaiknya jangan terlalu fokus dengan hal-hal negatif tersebut. Sudah saatnya kita harus lebih memikirkan dan fokus dengan hal-hal yang positif agar hidup kita menjadi lebih bermakna dan kita juga bisa menikmati hidup kita dengan penuh kebahagiaan dan sukacita. Mari coba kita renungkan banyak hal positif yang ada di sekitar kita yang bisa membuat kita menjadi lebih semangat dan lebih termotivasi dalam menjalani kehidupan kita. Jika di atas sudah kita berikan contoh hal-hal negatif, maka mari kita renungkan beberapa hal-hal positif berikut ini, yaitu optimis, tersenyum, semangat, bangkit, kuat, energik, sehat, bahagia, senang, tertawa, indah, cantik, ganteng, ramah, sabar, rajin, tekun, damai, kasih sayang, saling peduli, saling menghargai, saling menghormati, saling memahami, sahabat yang baik, keluarga yang perhatian, saling membantu, udara yang sejuk, pemandangan yang indah, bukit, gunung, awan, langit biru, pepohonan yang rindang, air sungai yang jernih, air laut yang biru, pantai yang sangat indah, padang rumput yang mempesona, makanan dan minuman yang menyegarkan, merdunya suara musik dan indahnya syair lagu, kucing yang lucu, kicauan burung yang merdu, gemuruh suara ombak yang bikin kita semangat, dan masih banyak lagi hal-hal positif di sekitar kita yang bisa kita jadikan sumber motivasi dan sumber inspirasi. Sebagai latihan, saya berikan contoh pilihan kata yang bisa kita gunakan. Ragu diganti dengan tidak yakin atau kurang yakin. Takut kita ganti dengan tidak atau kurang berani. Malu kita ganti dengan kurang percaya diri. Malas diganti dengan tidak bersemangat. Capek kita ganti dengan kurang istirahat. Kecil kita ganti dengan tidak terlalu besar. Mahal kita ganti dengan tidak terlalu murah. Dingin kita ganti dengan kurang hangat. Pahit diganti dengan kurang manis. Macet kita ganti dengan kurang lancar. Sedih kita ganti dengan kurang bahagia. Terlambat kita ganti dengan tidak tepat waktu. Sedikit kita ganti dengan kurang banyak. Dan masih banyak lagi pilihan-pilihan kata lainnya yang bisa kita ganti setiap hari untuk menggantikan kata-kata yang berenergi negatif yang ada dalam pikiran kita. Jadi perlahan-lahan setiap hari kita ganti kata-kata yang berenergi negatif tersebut dengan pilihan kata-kata positif. Misalnya kita sedang menghadapi sebuah masalah yang menurut kita adalah masalah berat, maka kita bisa mengafirmasi pikiran kita dengan memilih kata tidak ringan. Sehingga kita akan bilang, saya sedang menghadapi sebuah masalah yang tidak ringan. Atau bisa juga saat kita sedang merasa gagal dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau penugasan, maka kita bisa sampaikan bahwa aku belum berhasil. Maka kita akan lebih terpacu agar menjadi lebih berhasil. Atau di saat yang lain kita sudah merasa putus asa dan hampir menyerah, maka kita bisa bilang, aku tidak sanggup. Maka insya Allah alam bawah sadar pikiran kita akan berusaha agar kita menjadi sanggup.
Demikian tadi beberapa contoh sederhana yang bisa saya berikan atau saya contohkan sebagai bahan ilustrasi atau pemikiran. Sebenarnya masih banyak lagi contoh yang lain, tapi paling tidak dari yang sedikit ini bisa menjadikan sebuah analogi yang saya harap mudah untuk dipahami dan dimengerti maksudnya. Silakan Anda coba dan Anda terapkan dalam kehidupan Anda sehari-hari, dan rasakan kehebatan pilihan kata yang kita gunakan akan sangat mempengaruhi otak dan pikiran kita, sehingga kita akan lebih memahami dahsyatnya sebuah kata yang kita pilih untuk kita ucapkan. Berhati-hatilah dalam berkata-kata. Pilihan kata kita akan sangat menentukan kehidupan kita. Jadi sebaiknya kita perlu membiasakan diri berkata-kata yang baik mulai dari sekarang. Lingkungan yang dihiasi dengan pikiran positif, kalimat-kalimat positif, dan energi positif akan menghasilkan sebuah kehidupan yang lebih baik dan lebih produktif. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan salam STY Channel.